Ilham SIMC, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Ulum Bapak Mulyadi SNG, yang kami hormati jajaran pengurus yayasan dan pengurus DKM Masjid Al-Hijrah, pengurus RT, Pak Ketua RW beserta dengan jajarannya, yang kami hormati para penyuluh baik ASN maupun non-ASN dari Kecamatan Sabulung, Bapak-bapak pengurus DKM Masjid dan Mushola se-Kecamatan Sabulung yang berbahagia, yang kami banggakan ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa. Lebih banyak ibu-ibunya nampaknya ini. Sempat ibu-ibu majelis taklim ini tadi langsung pulang selesai kita jadi kan. Tidak ada yang mendampingi kita, tak ramai jadi. Tapi karena ibu-ibu ini semangat juga lah Pak RW ya. Semangat kita. Apalagi Pak RW dia menyiapkan tekwan katanya. Tambah semangat kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangkaian kegiatan silaturahmi Kantor Kementerian Agama Kota Batam dengan DKM Masjid dan Mushola beserta dengan seluruh jamaahnya di Kecamatan Sabulung. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita diakan kepada pokok kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga syafaat barakahnya tercurah kepada kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka acara ini seraya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama membacakan Al-Qur'an ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Ya. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita dengarkan sekaligus siri dari Kepala Buah dan nanti kita akan dengarkan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Kasmi Mas Islam. Kami pengantar barangkali menyampaikan bahwa kegiatan kita pada malam hari ini yang kecamatan yang keempat, karena sebelumnya kita sudah roadshow di Kecamatan Ubajah Senin malam kemarin, Selasa malam kita di Kecamatan Batu Ampar, Rabu malam kita di Batu Haji, dan sekarang kita di Sabulung. Insyaallah kita akan keliling ke seluruh kecamatan sampai nanti menjelang Ramadan. Pertama tujuan kita silaturahmi, karena memang ini bagian dari program Kementerian Agama Kota Batam dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita roadshow untuk mengelilingi setiap kecamatan, terkhusus kepada jajaran pengurus masjid dan mushola se-Kota Batam yang ada. Tahun kemarin juga kita sudah laksanakan, kalau nggak salah tahun kemarin sebelum itu di Teluk ya, tahun lalu ya, iya Teluk Panjang di sana kalau nggak salah. Tahun ini kita di sini, nanti mudah-mudahan bisa berkeliling lagi ke tempat lain sehingga kedekatan antara pengurus masjid dengan Kementerian Agama Kota Batam itu tidak ada jarak. Harapan kita itu, dan kita akan coba nanti berdialog bersama. Pertama terkait dengan kesiapan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin ada program-program yang harus kita siarkan lebih daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya masih rada-rada kurang mungkin karena baru selesai pandemi tahun lalu itu, sekarang barangkali sudah boleh kita mensiarkan lebih banyak. Mungkin terkait dengan Ahmadiyah Ramadan, sama-sama kita menggerakkannya dari masjid, dari mushola, dari seluruh instansi supaya Ramadan di tahun itu lebih meriah dan lebih nampak syiarnya. Itulah yang akan kita diskusikan hari ini. Yang kedua juga terkait juga mungkin ada persoalan-persoalan yang barangkali pengurus masjid yang ingin sampaikan kepada Kementerian Agama Kota Batam kita tampung malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nanti, baik terkait dengan pembinaannya maupun
jelas barangkali dokumen-dokumen yang dari Kementerian Agama sudah punya. Kalau masih ada yang belum, nanti tinggal disampaikan aja. Ya, bahkan mungkin salah satu masjid yang menjadi tauladan, yang menjadi percontohan macam Darul Ghufran itu sudah sampai ke tahap sertifikat, sudah punya dia. Nah, jadi mungkin harapan kita seluruh masjid mushola juga di Kecamatan Sabulung ini bisa sampai ke tahap terakhir, yakni sertifikat tanah masjid atau tanah musholanya. Bagaimana caranya nanti kita diskusikan bersama. Itulah mungkin dialog kita pada malam hari ini, dan dengarkan sekapusiri dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabulung kepada Pak Mulyadi waktu Pak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Kiai Haji Muhammad Irham SAG MSD. Saya yakin Bapak Ibu semua orang-orang Sabulung pada kenal semua, karena beliau juga orang Sabulung, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sabulung, Bapak Perlindungan Tanjung SAG MSD, juga sudah kenal semua, sekaligus ketua rumah. Selanjutnya yang kami hormati penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama P3K Kecamatan Sabulung, hadir Buya Tasir Arif SAG SQM, ini banyak gerak beliau, dan Pak Rahmat Siregar SOS I. Nah, beliau adalah penyuluh P3K Kecamatan Sabulung. Tentu yang kami hormati sahabat-sahabat penyuluh non PNS se-Kecamatan Sabulung yang hadir pada malam hari ini. Hadir Pak Kiai Ali Mahros, Pak Ustadz Yana, siapa lagi tadi? Pak Haji Sofyan Sori, dari ada kecil udah nampak ya, sekaligus sebagai ketua Al-Hikmah ya. Juga tak lupa kita hormati dari BSI ya, ini yang mos-moson kita pada malam hari ini Bapak. Dan tak lupa yang kita banggakan dan kita hormati Bapak RW kita, Pak Nababan, luar biasa. Beliau sangat respons sekali setiap kegiatannya, sekaligus sebagai pengurus yayasan dan juga pengurus masjid ya. Juga kalau kita hormati Ketua Masjid Al-Hijrah ya, meskipun beliau tadi sudah menyampaikan informasi yang tidak bisa hadir karena sedang mengikuti BIMTEK sebagai petugas haji, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan lancar untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia sebagai petugas haji tahun 1445 Hijriah. Tentu yang kami hormati juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Al-Hijrah yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin yang sangat terkhusus ini mungkin Pak Presidennya dari beberapa kunjungan ya, dari Sabulung yang luar biasa, khususnya dari ibu-ibu taklim dari Al-Hijrah. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pengurus masjid dan mushola Kecamatan Sabulung yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang telah meluangkan waktu untuk
bisa hadir memenuhi undangan pada acara malam hari ini. Dan seluruh Bapak Ibu yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-13 ya, kalau tak salah itu Sya'ban 1445 Hijriah. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan tamu yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu Syahrul Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, kelapangan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan tahun ini. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penghulu alam junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Kota Batam yang berkenan untuk melakukan kunjungan ya dalam rangka pembinaan kepada kita semua, khususnya kepada pengurus masjid, ya juga sekaligus sebagai silaturahim. Ya. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk di bulan puasa, tentu kita ingin untuk saling menjelaskan ya, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mari kita di pertengahan Sya'ban ini bersama-sama untuk saling mengikhlaskan kalau sekiranya ada yang kurang berkenan atau mengganjal dengan kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mungkin karena hanya sifatnya sekapur sirih ya, tentu tak boleh panjang-panjang. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus masjid, wabil pada tuan rumah, pengurus yayasan dan ibu-ibu yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada BSI yang telah ikut berpartisipasi untuk menyajikan nasib kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat berharap kepada Bapak pengurus masjid dan mushola pada malam hari ini kita akan bisa berdialog atau membicarakan barangkali hal-hal yang berkaitan dengan amanah yang diberikan kepada kita dari jamaah sebagai pengurus masjid, baik dalam hal pertolongan masjid maupun pada amaliyah Ramadan nantinya. Dan kami informasikan juga bahwa 2 hari yang lalu dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam sudah memberikan panduan untuk amaliyah Ramadan. Namun masih jumlahnya masih terbatas, mungkin ini baru kawannya yang dikasih. Jadi kalau nanti dari pengurus masjid nanti ada yang bisa mau pesan, nanti bisa diambil di kantor atau lewat di pesanannya, nanti barangkali kita bisa antarkan dari mungkin penyuluh-penyuluh kami ya kalau tidak sempat hadir ya, sebagai panduan amaliyah Ramadan. Kalau selama ini barangkali dari Kementerian Agama biasanya Ramadan baru sibuk justru ya Pak. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini sudah sebelum Ramadan sudah siap panduannya. Ini contohnya bukunya nih Bapak Ibu. Nanti bisa kita copy untuk gandakan sesuai dengan kebutuhan. Saya kira mungkin itu sambutan singkat dari kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Bapak Mulyadi, Kepala Agama Urusan Agama Kalimantan Sabulu yang telah menyampaikan segala prosedurnya. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Kepala Kantor. Kita lanjutkan nanti dialog. Setelah itu nanti ada penyampaian program dari Bank Syariah Indonesia Kota Batam BSI kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan Syarifisi. Waktu depan dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya sampaikan mohon maaf tadi Bapak Kepala Kantor Tenaga Kota Batam, Bapak Dr. Yanni Umar. Saat ini ada benturan sama-sama acara, jadi tidak mengurangi rasa hormat. Kami mewakili beliau saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Tenaga Kota Sabulung, Pak Yanni Mulyadi. Mana Bu? Ibu jangan pulang dulu. Mau saya ceramahin dulu ibunya, ibu kuat. Dan sama-sama kita hormati Ketua Masjid dan Musola se-Kecamatan Sabulung yang hadir, terutama Sahibul Hajat, sedang kita Bapak RW, Pak Nawabat, serta Yayasan Pengurus Masjid, seluruh penyuluh kami yang hadir, Yayasan Arif juga hadir, Pak Jaya Isdin, Menteri Pasar Ibu, Pak Jaya Sudaidi, Pak Ketua DPI, Pak Jaya Perlindungan Tanjung MSC. Pertama untuk ibu-ibu dulu, Bu. Kalau masjid ini ada ibu-ibu ramai kan, jadi makanya jangan pulang dulu. Mau saya kasih pencerahan dulu, baru masuk dulu yang luar. Karena mau ketemu ibu-ibu ini susah Pak, apalagi kita tompong dari rasanya kehilangan begitu. Masuk dulu. Boleh ibu masuk dulu sebentar. Nanti makanan itu kami makan habis itu, insya Allah habis. Pokoknya masuk aja dulu. Nah, pertama ibu-ibu, kita ini nggak ngerti rahmat Allah, fadilah Allah, surga Allah itu di mana letaknya nggak ngerti. Tapi yakinlah, man bana masjidan, banallahu jannah fil akhirah. Siapa yang niatnya ikhlas membangun rumah Allah, nanti Allah bangunkan surga istana di akhirat, surga. Itu sahih hadisnya. Nah, termasuk yang membangun itu, yang bersungguh-sungguh itu adalah ibu-ibu masjid taklim, masuk itu. Karena mengembangkan pengajian, majelis taklim, tadarus. Apalagi ibu yang kembangan itu, babul khairat, ada yang meninggal kan gitu Pak RW kan. Apalagi ibu-ibu kompang, hadroh yang sifatnya lagu-lagu religian. Kemarin ada itu ibu-ibu yang meninggal lagi main kompang ya. Ya, lagi banyak selawat. Di mana di sebelum di dalam kubur ya? Kan musim khotimah. Saya tidak dapat bayangkan kalau meninggalnya lagi seperti itu. Jadi bagus itu. Makanya kami minta ibu-ibu, tapi begini Bu, Pak RW, sekarang ini kompongnya rame, kristalnya rame, pas jamaah sepi. Nah, jadi yang mana benarnya kompongnya benarnya atau jamaahnya benarnya? Dan saya ini rupanya Pak RW. Saya pernah tanya, kenapa ya sepi ya? Rupanya katanya alasannya ibu-ibu itu lebih baik sholatnya di rumah daripada di masjid. Nah, betul ya Pak RW? Pak RW ngamuk-ngamuk dia. Betul. Kenyataan kan? Baik, sekarang kita analisa hadis itu dulu. Hadis memang begitu. Nah, cuma alangkah baiknya kalau ibu itu sudah paseh, bermakmum dengan anaknya putri kan itu. Sekarang paseh pun tidak, sendiri lebih baik itu benar. Godaan itu lebih kencang. Nah, mendingan izin suaminya bisa sholat di sini. Kira-kira Pak RW izinkan nggak suaminya jamaah di sini? Izin Bapak. Nah, kan berarti boleh kan? Ya kalau di Mekah itu memang nggak boleh. Belak-belak kita izinkan ibu-ibu sholat di masjid karena jauh rumahnya, jaraknya dari masjid itu jauh, melewati gurun pasir. Nah, khawatir belum sampai ke masjid dan terkena macan. Kan beda kondisinya kan?
Nah inilah yang membuat kenapa kadang-kadang ibu-ibu sudah mulai mengendor dari pemahamannya. Makanya kemana-mana saya bilang majelis taklim, saya bilang begitu, Bu, ini bahaya lama-lama, ibunya kurang, bapaknya kurang, lama-lama tinggal imam dengan jin ikut. Nah, nggak lagi mana caranya? Ayo Bu, semangat lagi. Yang penting suami ini izinkan dia ke masjid dan tidak ada fitnah. Makanya ibu-ibu kalau ke masjid jangan terlalu banyak dandannya, menor, istrinya sampai juga izin. Ya itu ngapain? Ada Pak RW, sudah ada PL sudah PRW. Ya wajar lah Pak PRW dulu. Pernah aja kali dolar ya. Kena Pak RW hari. Saya tak banyak-banyak. Saya dari subuh Pak, makanya mata saya udah mulai ngantuk. Sampai sekarang saya bilang Pak, kenapa orang telepon nggak akan melihat? Ya Insya Allah. Saya singkat saja, nanti terusin Pak Ustadz Udin. Yang kami hormati juga maaf dari PSI dan PSI. Pertama, karena ini Ramadan, Bapak Ibu dari Undang-Undang Zakat ya, nomor 11 2018 wajib kita memiliki SK unit pengumpul zakat. Kalau dia habis, nanti laporan Pak Ketua sebagai koordinator UPSN. Jika boleh, kalau dia habis masa berlakunya, itu secara undang-undang, secara hukum itu melanggar aturan negara. Jadi nggak boleh. Jadi, kalau nanti ada pihak-pihak yang tidak senang mengadukan halnya karena hukum, itu kenapa? Karena itu melanggar aturan undang-undang. Bayar denda 1 miliar. Zakatnya tak ada, bayar lagi 1 miliar. Itu miskin habis. Nah, salah secara hukum. Kalau itu dilihat, cek, nanti lapor Pak Ketua. Yang kedua, nanti Pak Ketua dan Kementerian Agama dan penyuluh kami akan meminta laporan pengumpulan zakat, infak, sedekah di wilayah Serpong ini berapa kekuatan yang ada. Tanggal 28 PW. Jadi nanti tanggal 28 sini kasih data yang akurat. 28 Ramadan, 28 Ramadan. Nah, bukan berarti begitu dikasih laporan terus tutup terus bubar enggak, tetap diterima infak, zakat, infak sedekahnya. Cuma laporannya ke pemerintah itu kami minta tanggal 28 Ramadan. Ini untuk dilaporkan ke wali kota. Wali kota. Jadi kita berjenjang. Nanti insya Allah habis Syawal, Muharram kita minta laporan lagi dari Kementerian Agama untuk menggulirkan semua. Ini kenapa ini data penting? Karena kita ingin tahu mudakinya sudah meningkat belum, mustahiknya berapa banyak belum. Kelihatan itu kemampuan cara hidup masyarakatnya. Ini kami minta tolong betul. Tanggal 28 itu sudah dikasih laporannya kepada Ketua. Kemudian yang ketiga, semua masjid saya minta punya satu sertifikat arah kiblat, sudah punya semua. Sudah. Atau ada yang hilang? Jangan nganggur pas hilang. Kan biasanya masjid kan ditempel gitu kan. Taruh. Karena kita ini kan ganti pengurus masjid, dan juga arsipnya hilang. Kita dibawa kemana-mana dalam tasnya. Tasnya hilang juga itu. Jangan sampai nanti nggak ada. Karena itu dokumen idarah masjid. Yang kedua, adalah rekomendasi pendirian rumah ibadah dari Kementerian Agama dan FKUB. Coba ingat ada nggak? Kira-kira jelek di mana tuh? Nah, ini ada nih pakarnya. Saya kalau masjid yang bagus itu kan kita urus masjidnya 3 aja. Inama ya'muru masajid Allah itu kalau ingin masuk surga itu satu, urus idarahnya, perkantorannya, administrasinya bagus. Nah, ya kan? Tata suratnya bagus, tata letak laporan-laporan PNL-nya bagus, dipasanginnya berapa? Coba saya tanya nih, Pak RW, ini berapa dipasangin bapak ini di sini? Nggak boleh bingung kan? Lagi hitung nggak? Hitung dulu ya. 13. Nah itu, terus AC berapa yang sudah besar? Baru 4, yang bagus berapa? Terus soundnya ada berapa? Dicatat semua itu kalau memang kalau kantor begitu Pak. Nanti serah terima jabatannya pas.
Selama ini enggak, serahkan 5 jabatan, terserah kalau hasil antara urusan masing-masing. Dan semua dicatat. Untuk waktu khairatnya, kapan ada berapa belum Bapak tinggalkan? Ya itu seperti itu. Kalau zaman sekarang Pak, ini contoh Masjid Joko Tarian. Masjid Joko Tarian itu sama besarnya kayak masjid ini, sama dengan masjid kita Pak. Dan menghadiri. Ya, mau didekatkan. Iya. Ini kalau didekatkan selama nih. Iya. Saya ingin cerita aja ini, biar mungkin ceritanya ada hikmahnya Bu. Halo, tes, semangat. Saya 3 kali ke sana, Masjid Joko Tarian, yang menjadi percontohan masjid di Indonesia. Masjid ini sama kayak gini, nggak besar-besar sangat. Saya sholat di atas, nanti tingkat 2 sana. Saya lihat begini, ini secara fisik biasa-biasa, jadi percontohan si Indonesia, apa hebatnya begitu. Rupa-rupanya egoisme kita itu, kita ini kan selalu melihat visi. Kalau bisnisnya fokus pasti keren. Enggak rupanya. Akhirnya kami diterima lah dari rombongan Kementerian Agama dan Rekanwil. Tidak kayak ini diterima. Dia ekspos, ini Pak Nababan ekspos lah sebagai ketua masjid. Bapak berani ekspos itu Pak, kalau kami datang. Pak Dirham, jangan nih Pak, program kami. Nah harus begitu. Makanya kita harus profesional. Kalau Bapak kasih ngomong saja, iya. Harus berani ekspos. Ini saya ngasih tahu aja. Dia ekspos Pak. Pertama yang dieksposnya itu struktur kepengurusannya berapa? Berapa Bapak? Bagian pengurus Bapak paling tinggi 20 kan? Dia 156. Iya Pak. 1 di antara itu yang ngurusin anak tidak bisa bayar sekolah, tidak ada. Yang ngurusin orang sakit jamaah sudah ada obat gratis. Yang ngurusin orang musafir yang tidak bisa balik kampung sudah ada bidangnya. Ini rumah Allah. Nama sosok firman rumah Allah. Jangan rumah Allah dianggap sepele. Rasulullah itu membangun bangsa negara dari Masjid Kuba. Kita jangan bilang rumah Allah hanya Allah Akbar Allah pulang itu masih terkenal. Inilah pada Pak Ustaz itu nggak tahu jamaahnya mana. Nanti Pak Ustaz itu ceritanya jemaah yang benar supaya apa. Dan saya dibukanya database-nya. Jamaahnya sudah punya database. Misalnya Pak Ustaz ini orang kaya, itu warnanya hijau. Terus saya ini agak menengah ke bawah, warnanya kuning, sudah mulai lampu kuning. Nah, Pak Asri Arif, bedanya jangan juga ada marah belajar. Misalnya sipulan itu memang fukara, warnanya merah muda. Pak, terus sipulan sana sakit, misalnya sakit jenis sakitnya ditulis, warnanya agak kehitam-hitaman. Ngeri Pak. Sekarang saya tanya Pak, jamaah Bapak ini 40 sana, 40 sana, berapa yang sakit? Asam urat? Asam ini? Jantung? Pak, saya tes beliau ini, karena beliau ini mataharinya di sini. Kalau mataharinya redup, kok pernah yang lain bulan. Saya tanya, berapa sini yang anak kita masih bayar sekolah? Nah, Anda belum diteliti. Kemudian berapa sini yang tidak bisa beli beras? Terus berapa sini yang punya keahlian? Dia semua punya. Misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu divisi membuat kerudung. Semua jemaah beli kerudungnya. Bapak ini divisi membuat kopiah haji, dipakai oleh Pak Nawaban sendirinya. Ini Pak kopiah yang saya beli. Setelah itu subuh, sholat. Saya menetes air mata. Subuh itu lebih banyak daripada salat Jumat. Jangan main-main Pak. Nah, saya tanya jamaah yang ada itu, kami Pak mau dimakmurkan masjid dan makmurkan masjid. Dia makmur masjid yang memakmurkannya. Jadi dia bilang kami senang Pak dengan rumah Allah. Kami kalau tak rumah Allah mati hati kami Pak. Orang miskin tak rumah Allah mati dia. Jadi ngeri Pak. Nah, kemudian
jangan kita seperti kata dalam kurung, udah merasa hebat. Ternyata ada lagi di langit-langit yang ada. Ternyata pas katanya, Assalamualaikum, hari Jumat saya di subuh saya tengok sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dari Al-Fatihah untuk yang mendermakan kas kita sekarang, alhamdulillah 0 rupiah Al-Fatihah. Kalau Pak Ketua Pak Nawawan kan alhamdulillah kasih 150 juta dan akan datang dari karena orang sana protes. Kenapa uang kami bertahan lama tidak juga memanfaatkan? Jawab. Saya agak marah ini karena dia ngatur. Kalau saya serius, saya katakan lagi. Saya lagi syukur pada Pak Presiden lama nggak datang saya ini. Nah, jadi dibikinnya itu umuman situ rekening itu ya maksudnya kalau Pak Taufik jangan tiru-tiru Pak, kalau kas molor dia bisa putus listrik semua. Maksud dia itu listriknya sudah terbayar, yang sudah pasti terbayar sudah dinonkan. Padahal Pak income dia ratusan juta, dia punya jualan, dia punya ekonomi, dia punya dokter khusus, dia punya pelaminan khusus. Wah, masjid ini kayak kita kecilnya. Saya berpikir ini yang mengurus ini malaikat atau orang apa? Bukan Pak, bukan sarjana agama seperti kami ini sarjana alim gaib atau FSD, bukan. Enggak, bukan. Dia bukan sarjana. Tapi dia punya pemikiran langit. Semua kegiatannya dengan idarahnya disebarkan ke penjuru, ke negara, ke kanwil. Sekarang saya tanya, ada enggak kegiatan bapak-bapak WA sampai ke YouTube, kemana, Facebook, kemana Instagram, sampai ke Jokowi, sampai ke Prabowo? Ada? Prabowo. Terus saya tanya, ayo, berarti idarahnya nggak jalan, siarannya tidak jalan. Macam mana Anda ini? Negara dunia ini sudah sampai ke langit ketujuh, Anda masih membumi. Ayo Bu, kayak ibu tadi yang ngomong waktu sebar itu, kita dapat kemudian tamu kemudian Allah berkah, 100%. Nanti tadarus Al-Quran selesai semua. Ada anak yatim, jadi semua jamaah hadiah 40 sana, 40 sana, 40 sana sudah punya kontak person, sudah punya grup, langsung tercek langsung tersebar semua. Gila Pak. Setiap apa namanya? Kalau biasa ini biasa cuma berkah sama jadi sama ini pun cuma berkah. Itu biasa Pak. Subuh berkah 1.500 kotak gratis. Kalau Ramadan itu 5.000 kotak gratis. Tapi saya bilang ini rumah. Saya tanya, Pak bagaimana mengenolkan kasnya itu? Yang maksud saya kewajiban saya bayar Pak. Istri saya jaga kan. Yang berlebih-lebih dia bilang begini. Dia bilang kalau ada uang lebih masjid kami lihat ternyata ada masjid samping kami, musola samping kami yang tidak punya WC, kami bangunkan. Apa? Kami subsidi silang. Kalau tempat kita kalau bangunkan nanti berapa kepada kurang, nanti marah di mangkok. Anda mau marah jemaah atau beri marah Allah? Tuh, saya sebutkan dalilnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah. Ayat. Innama ya'muru masajidallah. Ini ahli tafsir. Kami saya. Sekarang saya tanya sama beliau. Masajidallah itu mufrad atau jamaah? Jamaah kan? Masjid jamaah. Oke, jamaah taksir. Jamaah itu banyak. Jadi bapak-bapak mau dapat surga Allah itu harus berpikiran universal, membangun rumah itu bukan hanya hijrah, tapi semua yang ada. Karena Allah mengatakan masjid. Kok Anda kok bisa apa namanya Anda mengkira hewan, tapi Anda tidak kasih musola itu orang merah pun tak besinya. Enggak bisa tahatnya belum sampai. Saya dapat ilmu di situ. Oh, gila bapak itu. Malah-malahin saya dari Kementerian Agama. Dia padahal sarjana teknik. Karena kiai ini bagus. Yang memberikan arahan itu bagus. Jadi kalau seandainya misalnya, misalnya ada masjid A, alhamdulillah. Saya kadang mengiris juga itu. Alhamdulillah kan kami simpan uangnya misalnya di bank kompleks
jadi ngapa itu kayak jadi nggak ada lagi urut Pak, kalau sudah ada yang syariah nggak boleh lagi konvensional, itu hukumnya begitu. Nah soal bilang katanya sama tak sama itu urusan lah, tapi ada syariahnya, itu tanggung jawabnya yang syariah. Nah, sudah itu. Karena yang penting ada syariahnya. Kalau ada syariahnya, haram hukumnya konvensional, kita bisa gitu, hukumnya begitu. Nah, jadi kami mohon bapak-bapak hidupkan syiar Islam, jadi idarahnya dihidupkan, idarah itu jamaahnya terkoordinir, tertata dengan rapi, kemudian itulah surga bapak menghadap Allah SWT. Jadi orang mengurus masjid ini hidupnya tak selama dunia akhirat. Yang kedua, makmurkan kegiatan-kegiatan keagamaan, nanti Ramadan, tadarus, kemudian mubaliknya. Nah ini mubalik jarang datang. Sering saya tanya, kenapa jarang datang? Nah, bapak saya datang ke sana dengan amplopnya 50.000. Kalau yang mesin habis minyaknya kurang ajar. Terus dari gubernur kenapa rame? Alhamdulillah Pak. Kenapa habis dengan taruh beras? Ya, mubalik itu manusia juga Pak. Saya ini manusia Pak, bukan malaikat. Bukan amplop astagfirullahaladzim 20.000. Mau yang mikir. Jadi kalau ada mubalik jarang datang, pertanyakan, ini mubaliknya tidak ikhlas atau kita kurang ikhlas hasilnya? Iya. Saya ini penceramah Pak. Kalau Pak ambil khotbah, mau ya, assalamualaikum Ustaz. Minta berkata Ustaz. Tidak, yang bisa. Sampai kalau balik pun dikasih. Kawan siapa tadi? Bagaimana? Etika Anda itu bagaimana? Anda mau masih atau tidak? Kalau baliknya, masih tidak? Masih tidak ada itu? Ya. Jangan kayak gitulah. Etika, Pak, etika. Etika dan kiai. Ilmu yang diberikan itu bukan menghargai ilmu, tapi kita memberikan takzim. Nah, gitu. Jadi kita lihat profesional. Jadi bapak-bapak, kalau nanti yang Papua, masjid-masjid yang jarang datang ini panggil masjidnya. Ada dua kemungkinan Pak, memang dia tidak mampu atau dia memang pelit tadi. Ya, kan bisa aja, kenapa saya sampaikan aja lah keluhan mereka. Biasanya teman-teman nggak mau ambil infak masjid, DWA, 40 sana ada orang kaya, kamu mau nanggung berapa malam? Kata Presiden, saya 5 malam berham, siap. Pak Wah berapa malam? 10 malam, siap. Kan 30 malam, terkumpul 300.000. Itu Bapak umumkan, WA. Yang penceramah di sini 350.000, saya tambah 450.000. Itu belum lagi isak dan sampai susu. Keren. Sampai undangan Pak, WA. Maka datang untuk kita yang mana? Mau yang mikir, weh. Iya. Saya ini ngomong benar atau salah? Benar kan ada ya? Gimana caranya? Kan bisa aja kan orang kaya yang menginfakkan untuk memberikan bantuan, nah, kayak BSI, siap. Saya nak bantuan hijrah, misalnya 5 kali ceramah, kan boleh kan? Karena kita mengandalkan uang kemarin waktu COVID, berapa banyak masjid-masjid yang belum tikar karena nggak ada duit Pak. Itu harus dipelajari. Jadi ternyata Masjid Jogotarian itu sekarang semua bisnis ada. Yang masak nasi berkotak-kotak itu orang fakir miskinnya Pak. Jadi senang kali pakai itu. Bolak-balik uangnya. Anak-anak sekolah tas-tasnya dibelikan. Itu sudah ada yang namanya bidang koordinator anak sekolah. Dan mereka kalau rapat ini dengan baik-baik. 156 divisi itu kalau rapat tidak penting. Selagi baik laksanakan. Kalau kita kan enggak. Rapat 156 divisi, nggak selesai nggak melempar batu, lempar sejadah, lempar apa. Enggak boleh Pak, selagi baik laksanakan. Mantap Pak ya. Kan kita ini kan kepala sama-sama hitam. Nah, boleh Pak, boleh. Enggak. Jadi macam mana ngatur itu Pak? Baik, kan? Apa itu? Jadi semuanya baik. Nah, saya kira itu Pak, nanti saya tambah lagi, saya sudah nggak tahan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasih Masjid Islam. Bapak Ibu sebelum PSI nanti menyampaikan programnya.
biar ada yang dibawa pulang. Pertama bahwa mudah-mudahan silaturahmi ini semakin terwujud setiap saat. Yang kedua, kami sampaikan kepada pengurus masing musola, pastikan di bulan Ramadan ini pengurus UPZ-nya itu punya SK. Jadi pastikan, mungkin yang datang ini pengurus masjidnya, bisa saja mungkin yang jadi petugas UPZ kan bukan pengurus masjidnya, bisa saja. Dipastikan SK itu ada, SK UPZ itu dari Basnas. Nanti kalau Bapak dari pengurus masing musola atau Basnas kejauhan, kolektifkan di kantor KUA, karena di KUA itu ada namanya koordinator UPZ. Ya, jadi nanti serahkan saja daftar namanya yang mau diserahkan itu kepada koordinator UPZ yang ada di kantor KUA. Siapa koordinator UPZ-nya? Ya, Pak Harus. Ya, nah itu dia. Itu yang pertama, pastikan Pak, jangan sampai tadi ini kan zakat ini ada undang-undangnya Pak. Yang ada undang-undangnya kita di Islam ini hanya undang-undang sholat mungkin. Ya, undang-undang zakat ada, undang-undang wakaf ada, luar biasa nih. Artinya kalau udah masuk ke undang-undang itu ada sanksi pidana di sana. Beberapa tahun lalu kami sampaikan, beberapa tahun lalu itu Kementerian Agama pernah digugat terkait dengan edaran nilai zakat fitrah. Yang dibahas di sidang itu zakat fitrah Pak. Yang menggugat itu adalah pensiunan jaksa, mantan jaksa Pak, yang pada saat itu Pak Kasih Bimasnya itu adalah almarhum Pak Yai Nabahan. Almarhum Pak Yai Nabahan, Kasih Bimasnya, stafnya juga saya. Jadi memang berdebat dengan mantan jaksa itu. Sebelum persidangan 2 jam dulu berdebat dengan saya di ruangan. Kebetulan nanti kalau itu udah tua, jadi kalau dia tua, dia tak sampai berkelahi. Kalau suka sama-sama muda berarti berkelahi juga. 2 jam sampai saya bilang kan sama mantan jaksa itu, Bapak paham hukum. Saya bilang saya juga bukan bodoh-bodoh, sama dengan hukum saya bilang. Tapi pada akhirnya dia ngotot juga, masuk juga ke pengadilan. 3 bulan Pak bolak-balik ke pengadilan. Syukur alhamdulillah pengadilan orang hakim di situ paham juga dengan agama, sehingga beliau terkalahkan. Jadi pada posisinya dia kalah. Kita tak mau kejadian sampai nanti ada orang yang sosok paham, sosok pintar nanti mengajukan pengurus masjid atau pengurus musola memungut dana dari masyarakat tanpa ada SK. Itu pidana Pak. SK pengurus masjid itu sudah ada, SK pengurus masjidnya, SK UPZ-nya itu, karena yang mengumpulin dana itu UPZ. Jadi jangan sampai nanti ada orang sosok pintar, kadang-kadang usil aja dia, usil dia juga itu jadi bermasalah juga. Karena mengumpulin dana masyarakat itu kan tak boleh gitu, tak tahu wewenang kita. Jadi kebetulan karena kita punya wewenang UPZ, nampaklah bahwa kita punya SK UPZ, sehingga diperbolehkan untuk mengumpulin. Jadi pastikan Pak itu.